Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah. Di sini saya dari semester 7 Prodi Sistem Informasi. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu mata kuliah agama 3. Dosen pengampu adalah Bapak Muannif Ridwan, SPD, IMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Nilai-nilai ilmu tasawuf. Langsung saja masuk ke makna tasawuf. Mengetahui secara jelas kata sufi ini yang merupakan asal kata dari tasawuf, di mana ini pertama kali digunakan oleh seorang zahid yang bernama Abu Hashim Al-Kufi yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Sufi secara umum adalah orang-orang yang menempuh jalan tasawuf itu sendiri. Nah, beberapa ahli tasawuf yang memberikan pengertian secara terminologi tentang tasawuf diantaranya adalah ada Ibnu Khaldun yang berkata, tasawuf itu adalah semacam ilmu syariat yang timbul kemudian di dalam agama. Asalnya ialah tekun beribadah dan memutuskan pertaliannya dengan segala selain Allah, hanya menghadap Allah semata, menolak hiasan-hiasan dunia, serta membenci perkara-perkara yang selalu memperdaya orang banyak. Kemudian ada Syekh Abu Bakar Al-Qahtani mengatakan, tasawuf adalah moral, maka barang siapa yang mempunyai moral terpuji, maka semakin jernihlah hatinya. Selanjutnya ada ruang lingkup yang ada pada tasawuf. Tasawuf atau sufisme bertugas membahas soal-soal yang bertalian dengan akhlak dan budi pekerti, pertalian dengan hati, yaitu cara-cara ikhlas, khusyuk, tawadu, murakabah, mujahadah, sabar, ridho dan tawakal, dan seluruh sifat terpuji yang berjalan dengan hati. Nah, begitupun dengan sasaran yang dijadikan sebagai pokok pembahasan. Ajaran tasawuf atau sufisme mengajarkan agar makhluk dan berbudi pekerti yang baik berdasarkan kasih dan cinta kepada Allah. Oleh karena itu, dalam ajaran tasawuf sangatlah utamakan nilai-nilai dan adab baik dalam berhubungan dengan sesama manusia dan terutama dalam berhubungan dengan sesama pencipta. Nah, hal tersebut dikuatkan dengan pendapat Imam Malik yang dikutip oleh Mustafa Zahri, yaitu barang siapa berfikih saja tanpa bertasawuf, niscaya ia akan berlaku fasik atau tidak bermoral. Dan barang siapa yang bertasawuf tanpa berfikih, maka niscaya ia berlaku sidik atau penyeleweng agama. Dan barang siapa yang melakukan kedua-duanya, maka itulah dia golongan Islam yang hakiki. Nah, masuk ke yang kedua, yaitu manfaat ilmu tasawuf dalam kehidupan. Di antaranya itu ada tasawuf dapat selalu mengingatkan manusia kepada kematian, agar umat manusia yang beragama Islam selalu mengingat kematian, agar setiap muslim bisa selalu beribadah kepada Allah, beramal soleh dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Tasawuf juga dapat membantu dalam membersihkan diri dari pengaruh materi. Tasawuf ini juga dapat mempertinggi akhlak manusia, karena ilmu tasawuf ini mengajarkan manusia agar bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia dan menghilangkan segala akhlak dari perbuatan tercela. Nah, masuk yang ketiga, yaitu dasar-dasar ilmu tasawuf dalam Al-Quran. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas. Selanjutnya itu ada hubungan tasawuf dengan ilmu kalam. Pada ilmu kalam ini ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufurannya dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batas-batasnya. Selanjutnya itu hubungan tasawuf dan filsafat.
Tasawuf dan filsafat ini sering dipandang berlawanan. Ilmu tasawuf ini dianggap ilmu yang mengabaikan peran akal atau intelektual dan hanya menitikberatkan pada intuisi, ilham, dan bisikan hati. Sedangkan filsafat ini dianggap ilmu yang hanya patuh pada prinsip rasionalitas. Selanjutnya itu ada hubungan tasawuf dengan fikih. Tasawuf dan fikih ini merupakan dua disiplin ilmu yang bersumber dari Islam, dan kedua-duanya secara aplikatif telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, hubungan tasawuf dan psikologi agama. Nah, pembahasan tasawuf, terutama tasawuf amali, itu sangat erat kaitannya dengan pembahasan penyucian diri atau jiwa manusia. Dalam hal ini akan terlihat adanya hubungan antara jiwa dan raga manusia, di mana ketika seseorang melakukan proses penyucian jiwa melalui riyadah, maka akan terjadi proses transformasi diri. Misalnya, ketika seseorang sudah berhasil menahan diri dari sifat amarah, maka akan terpancar pada dirinya sifat penyabar, karena orang lain akan tahu bahwa seseorang itu penyabar dari penampilan dirinya. Nah, adanya terkaitan antara jiwa dan raga dalam pembahasan tasawuf inilah yang menjadikan tasawuf erat hubungannya dengan psikologi yang banyak membahas tentang jiwa. Selanjutnya itu ada materi yang terakhir, kaitan antara tasawuf dan tarekat. Tasawuf itu adalah usaha mendekatkan diri kepada Tuhan, sedangkan tarekat adalah cara dan jalan yang ditempuh seseorang dalam usahanya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, gambaran ini yang menunjukkan bahwa tarekat itu adalah tasawuf yang telah berkembang dengan beberapa variasi tertentu sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh seorang guru kepada muridnya. Saja penjelasan dari ilmiah saya yang berjudul Nilai Ilmu Tasawuf. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Lebih dan kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.